boleh apa, explore yang mana aja. Kalau teman-teman di bidang komputer, explore yang di bagian bidang komputer, yang psikologi ya kayak aku sendiri, aku pengennya ke lapangan gitu, bertemu dengan banyak orang gitu. Jadi aku jadi tahu gitu, ternyata di psikologi bener ya ada orang yang seperti ini. Oh bener ya ada suatu kasus atau kondisi sosial yang sesuai sama apa yang aku pelajari gitu. Jadi kalau dari aku sendiri ya di psikologi. Halo Sobat Mutiara, selamat datang kembali di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Oke, kembali lagi bersama saya Mustarila Iya yang akan memandu teman-teman semuanya dari awal hingga sampai akhir podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber kita yang sungguh luar biasa ya. Yang merupakan juga mahasiswa dari S1 Psikologi USM Indonesia. Nah, kakak ini merupakan mahasiswa yang sangat aktif sekali. Walaupun di tengah kesibukan perkuliahan, kakak ini ada pengalaman nih terkait dengan volunteer. Nah, mungkin nanti kakak ini bakalan berbagi cerita kepada kita dan semoga teman-teman semuanya terinspirasi dengan berbagai cerita yang akan disampaikan oleh Kak Bella. Nah, sebelum kita mulai, langsung saja kita perkenalan dulu ya. Halo Kak Bella. Halo Tari, gimana dong? kabarnya hari ini? Sehat Kak. Kakak gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat juga. Oke, luar biasa sekali. Nah, Halo Sobat Mutiara semuanya, kenalin nama saya Bella Khairunisa dari Prodi Psikologi USM Indonesia. Nah, untuk saat ini aku sedang on the way di semester 7 Tari. Oh, kakak udah semester 7. Iya. Wah, keren sekali. Bentar lagi ya kak, Iya, tahun bener. depan. Udah bisa lah. Udah bisa apa nih cum laude ya? Udah bisa nyusun judul dari sekarang. Atau Bener, udah ada judul. Oh, udah ada judul. Jadi kita tinggal on the way lah pokoknya. Oke, keren sekali. Oke kak, sejauh ini yang saya kenal ya, kakak Bella ini merupakan mahasiswa yang sangat keren sekali ya. Itu sangat menginspirasi Makasih saya. sekali Tari. Karena kakak ini jiwa sosialnya luar biasa sekali teman-teman. Dia sering-sering ikut volunteer atau relawan gitu di kegiatan-kegiatan sosial baik di Kota Medan maupun di luar Kota Medan. Nah, mau tanya nih Kak, sebenarnya awal mulanya apa nih yang membuat Kakak jadi tertarik untuk ikut volunteer atau relawan? Ya, kalau awal tertariknya itu sebenarnya dari SMP sih. Dari SMP itu sudah ada ikut organisasi. Kenapa mungkin pemikiran anak SMP ini masih mau main-main, memang masih ada rasa mau main-mainnya gitu kan. Iya, Tapi pada saat itu berpikir, oh aku awalnya pengen jadi dokter nih. Jadi kalau sebelum ke psikologi udah kepikiran dokter gitu ya? Pengennya mau jadi dokter gitu kan. Taulah cita-cita anak SMP ini kan kayak oh pengen jadi guru, pengen jadi polwan ini semua segala macam. Iya, betul. Sampai terakhir kemarin tuh masuk yang namanya organisasi dulu. Dari organisasi dulu ya, yang namanya PMR, Palang Merah Remaja di SMP. Dan kebetulan ya di sana juga teman-teman yang namanya PMR dia pastikan tentang pertolongan pertama terhadap teman-teman sendiri gitu kan di sekolah sebagai yang bertugas di UKS gitu. Dan di sana bukan hanya sekedar untuk di sekolah saja, tetapi kita juga ada kompetensinya dilombakan. Jadi gitu ya, Kak? ada hal-hal kemanusiaan yang memang menurut saya bagi saya itu harus diikuti, dan itu saya sadari sejak dini SMP suka gitu berinteraksi dengan orang-orang gitu, apalagi melakukan hal-hal yang menurut saya harus bermanfaat gitu untuk yang lain. Jadi sekali. dengan masuk PMR itu ya awalnya dari situ terinspirasi mau ikut organisasi lagi gitu kan, kepengen sampailah di kuliah. Nah, kenapa di kuliah? Kan masa-masa kuliah itu paling banyak masa-masa kita informasi masuk gitu kan. Ada volunteer, ada organisasi, UKM segala macam baik di kampus ataupun di luar kampus gitu. Jadi pikir gini, akhirnya aku kan masuk psikologi nih, nggak jadi nih masuk ke perawatan atau dokter gitu kan. Ya rezekinya di psikologi. Jadi aku berpikir gini, yang namanya psikologi itu kan dia
lebih kepada Mendekat mendekati kepada orang-orang gitu kan. Kita pengen tahu nih karakter orang-orang gitu kan. Kita pengen mempelajari dunia di lapangan itu seperti apa. Iya, betul, Pada gimana kita itu mau berkenalan nih dengan manusia secara psikologi gitu Iya, kan. Jadi secara- akhirnya iya. akhirnya saya itu pilih jadi relawan, pilih ikut-ikut volunteer ya dimanapun, mau dia secara offline, online gitu kan. Ya salah satunya yang paling saya sukai sih saat ini organisasi kerelawanan Sumut Mengajar gitu kan, yang memang saya ikuti gitu. Iya, Sumut betul. Mengajar itu. Nah, jadi dari situlah pengalaman saya dimulai dari pertama, yang memang betul-betul pure ke lapangan gitu kan, bertemu orang-orang yang memang baru pertama kali kita kenal di sana gitu. Walaupun sebelumnya di kampus Sari Mutiara juga ada loh teman-teman kegiatan volunteer di kegiatan di hall kemarin untuk Iya, betul. setiap lomba gitu kan. Ya kita kan juga bertemu dengan orang-orang yang berbeda gitu. betul Tetapi sekali, kita dibarengin dengan kawan-kawan di Sari Mutiara gitu. Itu ya apapun yang namanya volunteer, yang namanya kita dari apa ya, rasa empati kita sebagai manusia pengen kan nolong gitu Iya, kan, gitu sih. Berarti dari yang saya tangkap nih ya Kak, dari awalnya itu memang Kakak punya ketertarikan itu di Iya. volunteer ini karena udah dibiasakan ya. Iya, Dari karena udah usia, terbiasa udah dari terbiasa. kecil. Nah setelah masuk dan ditambah lagi setelah masuk ke psikologi, yang dimana psikologi ini atau lebih ke mendekati diri kepada orang lain ya, betul. Iya. Dari hati ke hati lah ibaratnya bicaranya. Iya, Jadi lebih banyak timbul rasa sosialnya gitu ya Kak. Iya benar, karena kan kalau di ruang kelas ya, ini pendapat saya ya teman-teman, memang kita belajar gitu kan di ruang kelas, kita mendengarkan dosen kita memberikan penceramahan dan Iya, betul. manajemen kelasnya gitu kan, secara teori kita sudah belajar, tetapi bagi saya sendiri rasanya kalau belajar di kelas juga worth it gitu kan, tapi kita aplikasikan ke lapangan gitu, kita aplikasikan ke orang-orang sekitar kita. Jadi kita tahu nih, kalau teorinya Sigmund Freud di lapangan itu gimana ya, teori Albert Bandura itu gimana ya kalau manajemen di lapangan, ataupun pada saat kita ketemu orang-orang di luar sana gitu loh. Iya betul sekali teman-teman. Nah jadi Kak Bella ini selain daripada mahasiswa ya itulah kesibukannya setiap Iya, benar. itu memang volunteer ini adanya setiap bulan atau bagaimana Kak? Kalau untuk kegiatan volunteer ini, kalau dari aku ya pengalamanku sendiri, aku sering up di sosmed gitu update kan, gitu ya. update. Jadi aku cari informasi. Oh ternyata dapat nih ada gerakan Sumut Mengajar. Awalnya aku tuh udah sampai 10 kali daftar volunteer dan itu gagal teman-teman. Gak ada yang keterima satupun. Iya. Kan ada kayak Berarti ini yang pertama kali yang volunteer yang Sumut Mengajar ini. iya, di semester berapa kemarin ya? Semester 4 kalau nggak salah kemarin daftar gitu kan. Aku sih nggak percaya kalau aku lolos ya kan. Ternyata lolos gitu setelah banyaknya volunteer kegiatan pengabdian masyarakat yang aku daftarkan gitu. Karena kan maunya yang fully funded gitu kan, yang ada seleksi, tapi itu gagal gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ternyata bukan hanya dari situ saja, bahkan dari diri kita sendiri pun untuk lingkungan sekitar kita ya bisa saja kita melakukan pengabdian masyarakat yang dimana sebenarnya pengabdian masyarakat itu ya berdampak untuk mereka juga gitu, bukan hanya untuk diri kita mendapat pengalaman, tetapi juga masyarakatnya sendiri jadi berdaya. Saya sedikit penasaran nih Kak dari pengalaman Kakak yang volunteer Sumut Mengajar ini. Nah, kira-kira dia ini memang hanya namanya Sumut Mengajar ya, berarti ada di Sumatera Utara atau memang bisa keluar daerah Sumut gitu, atau memang cuma dikhususkan untuk Sumut aja? Nah, oke Tari. Jadi kan Sumut Mengajar itu adalah salah satu wadah untuk mahasiswa di Sumatera Utara. Jadi memang dia ranahnya di Sumatera Utara, yang dimana itu juga ada kegiatan literasi dan edukasi kepada anak-anak yang ada di pelosok desa. Dan itu kita pengabdiannya kan yang namanya udah di desa pasti kan keluar dari Medan. Iya. Kita bisa ke Deli Serdang, ke Karo, ke apa daerah-daerah yang Sumatera, Simalungun, Samosir semua itu juga ada. Jadi kan kalau kita mau lihat informasinya kan kemarin aku dari akun Instagramnya Sumut Mengajar sendiri. Jadi dari situlah aku pertama kali tahu gitu, oh ternyata
ada ya gitu. Jadi aku pengen ikut pengabdian masyarakat yang lebih pengen ke desa-desa gitu. Oh, berarti dia Sumut Mengajar ini memang dikhususkan untuk sekitaran Sumut gitu lah ya. Iya, khusus untuk Iya. anak Sumatera Utara. Oke, karena saya juga sebenarnya bukan tidak ada ketertarikan, tapi pernah sering muncul nih. Mungkin ini pertanda kali ya biar saya ikut gitu. Iya, bener harus ikut lah pengabdian Sering, masyarakat. Iya. sering ikut, sering muncul di FYP nih kak, tentang volunteer. Ada yang memang kayak apa nama organisasinya, contohnya Sumut Mengajar, tapi ternyata ngajarnya itu bisa keluar daerah Sumatera. Iya, benar. Makanya saya sedikit penasaran tadi, ternyata memang khusus Sumatera Iya, Utara, khusus dan di itu memang Sumatera sangat Utara. keren sekali. Iya, Oke. benar, terima kasih. Nah, setelah kakak mengikuti volunteer nih kak, apa nih pengalaman yang paling berkesan buat kakak sendiri? Iya, kalau pengalaman yang paling berkesan itu semuanya berkesan sih, tapi yang paling spesifik dari saya itu adalah bertemu orang-orang baru. Kalau tipe dariku itu aku lebih suka bertemu orang-orang baru. Bukan berarti orang lama tidak penting, Iya, betul. tetapi orang lama juga penting bagi kita kan, untuk kita saling berkolaborasi. Tetapi wajah orang-orang baru itu kita mendapatkan insight baru, kita juga mendapatkan pengalaman yang baru lagi gitu. Iya, betul. Gitu sih, lebih suka jumpa orang-orang baru. Nah, kalau ini kan lebih suka jumpa orang baru dan tentunya kalau orang baru pasti memberikan atau sharing pengalaman baru Iya, juga. benar, sharing ya. pengalaman baru. Nah, pengalaman ada nggak pengalaman yang mungkin baik dari cerita orang lain, dari cerita orang-orang yang kakak temui, atau mungkin dari cerita kakak sendiri, pengalaman kakak sendiri yang sampai sekarang kayaknya ini nggak bisa kulupain deh. Yang nggak bisa dilupain itu ya, ya pengalaman yang mana nih? Yang happy atau gimana Boleh nih? yang happy, sedih, atau mungkin Kalau kayak pernah kayak ke Aceh gitu, kayak contohnya kan pas tadi sebelum kita ngobrol nih aku ada dengar kakak udah pernah ke Aceh. oh iya, udah pernah. Mungkin itu bisa jadi berkesan setelah melihat situasi di sana ternyata begini ya, dan itu membuat aku nggak lupa. Kira-kira ada nggak kak? Iya, sebenarnya salah satu dari pengalaman pengabdian masyarakat ya itu sih yang Aceh itu Oke, benar. Itu Aceh. benar-benar nggak bisa aku lupain, dan itu aku ingat setiap detail. Aku lagi ngapain, aku lagi ini, terus ketemu orang-orang di sana, adik-adik di sana gitu kan. Itu salah satu yang nggak bisa terlupakan. Nah, dari yang di Aceh ini kak, lebih spesifiknya nih, pengalaman apa mungkin kayak melihat situasi Acehnya yang waktu itu ada bencana ya gitu kan, atau ada hal yang mungkin kakak melihat seseorang yang kayak ya ternyata dia begini ya, ternyata jadi orang ini kayak gini ya, dan itu kayak membekas dan menjadi inspirasi buat kakak. Ya, kalau dari aku sendiri sih lebih ke adik-adiknya di sana gitu kan. Kemarin pada saat di sana itu aku kayak ngerasa ngelihat anak-anak di sana itu kan mungkin aku lebih ke pendidikan mereka gitu. Iya, Jadi iya. mereka sekolahnya gimana ya? Apalagi pada saat itu kan sekolah udah pada rusak gitu kan, dan mereka juga nggak bingung nih mau belajar apa. Jadi kan akhirnya ada namanya apa namanya edukasi, Iya, permen edukasi. edukasi, kita berkunjung ke sana gitu, dan juga dibarengin sama tim-tim dari Siaga Peduli nih teman. Siaga Peduli. Iya, dan Siaga Peduli itu kemarin aku daftar dan alhamdulillah keterima gitu, dan mereka juga baik-baik gitu kan sama relawan-relawan yang mau turun ke lapangan. Jadi lebih ke adik-adik itu sih, sama orang-orang tua sih ya. Mereka juga aku dengar ada yang ngeluh gitu, deh kayak gini gitu. Oh iya bu, jadi Yang sabar. iya yang sabar. Kita nggak bisa bilang sabar gitu karena mereka udah cukup sabar gitu kan. Iya, Jadi jadi kayak harus gimana itu, gimana Kak? ya, harus kasih pelukan, semangat ya bu. Walaupun Iya. nggak secara materi atau Iya, apa, tapi kita kasih wajar support ya. ke mereka gitu. Apalagi aku lihat wajah anak-anak balita gitu kan yang digendong mamanya gitu. Ya menunggulah bantuan yang datang. Jadi kan itu kayak suatu hal yang bikin aku terenyuh gitu. Iya, wow, sungguh pengalaman yang luar biasa ya teman-teman sekalian. Nah, tentunya nih ya Kak, kalau mengikuti volunteer itu walaupun pengalamannya dapat, tapi pasti ada keluh kesahnya nggak sih Kak?
Kalau untuk keluh kesah dari aku sih nggak pernah ada keluh kesahnya. Kayak nggak pernah merasa capek gitu. Kalau capek pasti, tapi capeknya itu bikin kita tuh seru gitu, bikin kita tuh ada kepuasan batin pada saat kita melakukan sesuatu hal yang kita rasa aku passionku di sini kok gitu. Jadi kita tuh walaupun capek ada sesuatu hal yang nge-charge energi kita gitu tadi. Berarti walaupun sebenarnya ada rasa capek, ada Iya. tantangan tersendiri, tapi ternyata tantangan itu makin menginspirasi Iya kakak bener, gitu ya. malah aku jadi pengen terus kayak ada info-info volunteer, aku pengen ikut gitu. Pengen Terus explore lagi ya, pengen nggak ada explore rasa lagi, capeknya. kayak nggak ada rasa capeknya. Tapi kayak mana ya, itu juga hal manusiawi ya. Setiap dari manusia itu kan kita sebagai mahasiswa juga pasti berbeda-beda karakternya Iya, gitu. betul. Kalau dari aku sendiri ya semakin aku pengen pernah mengabdi ataupun ikut volunteer, aku pengen lagi gitu. Kenapa pengen ya? Karena udah dari batin sendiri sih. Iya, udah mendarah daging ya kak. Mendarah daging ya. Jadi pengennya gitu terus kan. Oh kalau ada info volunteer lagi aku pengen ikut nih gitu kan. Oke, tapi mungkin karena aku belum ikut nih ya kak. Aku kayaknya bakal merasa kayak capek. Pasti karena secapek secara fisik ya. Apalagi Iya. kalau mungkin atau ada nggak kayak kakak pernah merasa capek secara mental atau melihat situasi di sana atau bagaimana kak? Atau mungkin tidak ada? Kalau capek secara mental ada, cuman ya kita kan anak psikologi. Kalau dari aku sendiri, aku bisa nangani diriku sendiri kayak, oh aku capek nih ngelihat kondisi di sana gitu kan. Gimana ya? Ya aku istirahat gitu. Berarti kakak Jadi, bisa ya? jadi kita tuh berkegiatan itu bukan hanya pure semua energi kita letakkan di situ. Kita kan di lapangan tuh pasti punya tim tari. Nggak kita sendiri kan, ada tim, ada bagian ini, ada bagian contoh kayak di pengabdian di Serdang Bedagai gitu kan, yang dari Sumut Mengajar. Itu kami ada tugasnya kayak aku ketua, temanku sekretaris. Jadi setiap tugas itu ada deadline-nya, ada tupoksinya masing-masing. Jadi kita tuh nggak capek sendirian, capeknya sama-sama gitu. Karena capeknya sama-sama jadinya inspirasinya juga kayak ya udah dia juga capek, aku nggak usah Iya ngeluh gitu. benar, Betul nggak iya. sih, Kak? Jadi nggak ada sih, kalau kemarin kami nggak ada ngeluh sih. Palingan ngeluhnya itu kayak, ih besok bingung ya kita mau buat apa lagi nih karyanya gitu. Jadi ada media pembelajaran yang harus kita buat gitu, dan ide-ide kreatif dari teman-teman relawan gitu. Itu sih yang di bagian pendidikan ya. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kayaknya aku jadi terinspirasi nih Kak. Iya nggak apa-apa, tadi ikut aja Sumut Mengajar ya. Tapi masalahnya sekarang aku juga situasinya lagi kerja juga Kak. Sama Tari, kakak juga lagi kerja Tari. Keren sekali Kak, bisa kerja sekaligus ya 3 peran. Waduh. Makanya itu kalau aku sih sering dimarahin sama mamaku kan, sama orang tuaku. Kamu ini memang nggak ada capeknya ya. Iya. memang betul sih, Kak. Pagi ini gak ada capeknya. Terus ada aja yang diikutin, nanti sakit udah. Aku sih memang jarang sakit gitu kan. Tapi kalau sakit udah langsung kena impuls. Udah langsung tepar gitu ya. Udah langsung tepar. Tapi kan ya itulah karena kepuasan batin diri kita sendiri, pengennya ngelakuin hal yang terbaik gitu. Walaupun kadang realita di lapangan itu kan harus kita terima gitu. Itu sih. Oke Kak, keren sekali. Kalau aku sih merasa ya aku bukan apa sih, kayaknya mungkin topoksiku kalau aku lihat dari kakak ya, kakak kuat banget sih. Tadi juga kuat loh, sambil kuliah sambil kerja. Masalahnya kakak ini punya 3 kepribadian ibaratnya. Kepribadiannya itu bisa jadi volunteer, bisa jadi mahasiswa, bisa juga jadi pekerja. Iya. Keren banget Tapi sih Kak. kerja nggak berat-berat kok, cuman ngajar les bimbel. Jadi kayak les kalau bimbel. les bimbel, jadi kalau dari pagi sampai siang aku tuh kuliah, dan siang sampai sore tuh aku ngajar gitu. Malam juga ada ngajar, tapi sampai jam 9, setelah itu aku istirahat gitu. Terus waktu volunteernya itu memang Kalau untuk waktu volunteernya kemarin itu pernah izin di kerjaan. Izin di kerjaan, izin di kampus gitu kan. Apalagi kan di Sani Mutiara kan selalu support Iya, nih betul. mahasiswa-mahasiswanya yang memang mau melakukan
hal-hal yang organisasi yang di luar tapi yang positif gitu Iya, teman-teman. Keren Memang sekali Sari ya, Mutiara ya. menyediakan Iya. mendukunglah mahasiswanya untuk pengabdian masyarakat. Jadi aku tuh tertarik gitu kan. Udahlah aku pengen ikut aja gitu. Nah itu sih keunggulan ya daripada kampus kita ini, kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia tercinta. Itu mereka bisa memberikan peluang-peluang bagi kita, memberikan keringanan kepada kita untuk bisa mengeksplor hal-hal positif lagi di luar sana. Jadi kita pun belajarnya nggak cuma di kelas kampus saja, di aja. kampus aja, atau mungkin praktek-praktek ke tugas, tapi kita langsung diizinkan untuk terjun lapangan, bersosialisasi dengan orang-orang, sehingga pengalaman yang didapatkan mahasiswa-mahasiswa di sini itu semakin lebih luas gitu ya Kak. Iya benar. Itu tergantung mahasiswanya. Iya, tapi tergantung dari diri Iya, kita betul sendiri. sih. Kalau kita tuh mau bukan berkembang sih. Kalau kita mau lebih eksplor lagi gitu kan, ya nggak apa-apa kita keluar aja gitu. Di kampus juga banyak UKM kan, ada kegiatan betul, mahasiswa, organisasi. Jadi ya boleh-boleh aja. Itu tergantung pilihan pribadi. Nah, untuk itu buat teman-teman yang lagi nonton nanti ya, jangan lupa join di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Di sini kamu bakalan dibekali dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang saya juga masih mahasiswa kok. Saya masih mahasiswa, tapi saya diberikan kesempatan untuk bisa berkembang di kampus ini dengan cara aku di sini juga sebagai tim multimedia kampus. Dan itu adalah salah satu kesempatan yang luar biasa Iya, buat saya ya, menurut saya pribadi. Karena Nah, menurut kakak nih kak, ada perubahan dengan kakak mengikuti volunteer ini, perubahan apa nih yang kakak rasakan? kalau dari aku sih, aku jadi nggak mudah marah. Iya, oke. Dulu aku jujur ya, kayak aku tuh nggak tahu ya, ini kayak dari SMP gitu kan, SMP SMA kadang ada hal sepele apapun gitu yang buat kita tuh kayak marah gitu kan, sedikit marah. Tapi bukan berarti pemarah itu kayak bla 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 bla, enggak gitu. Tapi kayak Kadang kesel gitu kesel ya. gitu kayak sama tim atau apa sama orang-orang luar sana. Tapi ya lama kelamaan ya manusia itu dinamis ya. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin kita itu ada pengalaman yang berinteraksi dengan manusia. Apalagi kan setelah aku masuk psikologi nih teman-teman, aku udah mulai kayak oh ternyata ada alasan ya sesuatu dibalik hal marah kita gitu. Sebelum kita mendiagnosis sesuatu hal di luar sana, yang awal aku lakuin adalah mendiagnosis diriku sendiri. Jadi sebelum kita ibarat gini, sebelum kita cubit orang lain, coba kita cubit diri kita sendiri. Betul sekali. Benar. Jadi aku cubit diri aku sendiri. Kenapa ya? Aku nih rasanya emosional aku nggak bagus gitu kan. Jadi belajar psikologi terus menerus, terus dosen-dosennya juga asyik ya teman-teman di psikologi Sari Mutiara Indonesia ini. Aku tuh kayak oh ternyata benar ya Bu, ada alasan ya kenapa orang marah itu sebenarnya ada sesuatu hal di balik itu. Jadi akhirnya aku konsultasi ke psikolog, ke dosenku sendiri gitu kan. Ya kebetulan psikolog ya teman-teman. Jadi ternyata dapat lah. Dapat titik terangnya kenapa aku tuh sering marah. Jadi masalah itulah yang harus diselesaikan gitu. Bukan berarti kita harus sering marah, harus menuntut diri sendiri, harus selalu sempurna gitu. Dulu aku selalu berpikir oh apa yang aku kerjain itu harus sempurna, harus perfeksionis semua. Tapi akhirnya aku sadar bahwasannya manusia tuh nggak ada yang sempurna. Apapun yang kita lakuin itu nggak ada yang sempurna. Itu semua adalah dari usaha kita, ikhtiar kita. Apapun hasilnya ya itulah hasilmu dan kita hargai. Dulu aku sering kali kayak Kok cuma segini aja ya usahaku, kok kayak nggak perfeksionis gitu kan. Akhirnya ya apapun yang diberikan ke kita, tugas kita ya kerjakanlah sebaik mungkin, selebihnya biarlah Allah yang tahu gitu loh. Betul sekali teman-teman. Itu dia sih. Berarti itulah ya yang menjadi perubahan daripada diri kakak sendiri. Dengan kakak mengikuti volunteer ini, kakak semakin lebih sabar ya, karena sering bertemu dengan orang-orang dengan ini yang saya pikirkan ya kak, yang saya simak mungkin dengan kakak bertemu dengan orang-orang baru setiap hari dengan kepribadian orang yang berbeda-beda, jadinya itu membuat kakak lebih paham, lebih sabar dan lebih emosionalnya itu lebih terkendali. Betul nggak sih kak? Iya ada betulnya juga, tapi sabar itu nggak juga. Kadang kan
Kata sabar itu sabar yang gimana ini? Tergantung situasi dan kondisional di lapangan gitu. Kadang sabar itu kan banyak perspektif ya. Sabar itu sabarnya kemana dulu gitu. Tapi maksudnya nggak lebih sering menghakimi lah gitu. Iya, lebih Kita nggak bakal mudah menghakimi orang kalau kita tahu gimana kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi kayak mau marahin orang pun kayak kamu lagi kenapa ya gitu, apa yang ada yang pengen diceritain nggak gitu. Jadi kayak ada orang lagi marah-marah, oh ternyata emosionalnya lagi perlu lagi diluapkan. Ya udah nggak apa-apa kalau pengen dia ngeluapin emosinya, habis itu ya kita ajaklah cerita gitu. Kalau aku sih lebih banyak bertemu orang-orang itu ya awalnya kayak gimana ya, masih canggung gitu. Kalau aku ketemu orang suka nyapa luan, hai namanya siapa, aku bilang gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa ditanya langsung gitu kan ya, tapi akhirnya aku kan sadar juga kan, oh nggak usah terlalu friendly kali gitu, ya udah biarin aja dulu, nanti kan ada saatnya ketemu gitu sih. Keren sekali teman-teman. Sumpah Kak, aku semakin kita masuk ke pembicaraan kita ini kayak aku semakin salut gitu, bisa ya ada orang sekeren ini. Makasih Tari. Nah Kak, kita seling lagi nih Kak. Kakak kan juga seorang mahasiswa nih. Iya benar. Kira-kira ada nggak pengaruh daripada volunteer ini terhadap pembelajaran kakak atau perkuliahan kakak, kehidupan kakak sebagai mahasiswa? Kalau pengaruh pasti ada, sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Karena kegiatan volunteer pada saat aku di lapangan, pengabdian masyarakat itu bisa aku aplikasikan dalam diskusi pembelajaran di kelas psikologi. Nah, di psikologi itu kan bukan hanya belajar kepribadian, tapi juga ada belajar psikologi sosial. Yang dimana yang namanya sosial itu kan pasti kita bertemu dengan makhluk-makhluk sosial kan. Jadi di situ apapun pengalamanku yang aku rasa itu ada kejanggalan gitu kan di lapangan. Mau bertanya gitu, diskusi sama ibu dosen, sama teman-teman, sebenarnya itu apa sih Bu namanya, sebenarnya gimana sih Bu cara menangani kasus-kasus yang ada di lapangan itu tersendiri gitu sih, lebih ke sharing akademik. Jadi kita tahu tuh sebenarnya teorinya yang mana ya gitu, terus yang masuk gitu dari pengalaman ini, terus sebenarnya dia itu kenapa ya Bu gitu. Berarti berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Terus pada saat di rumah pun itu sangat berpengaruh. Contoh kayak dulu kalau di rumah kan kita di rumah aja nggak peduli sama lingkungan sosial, mau ada ikut kegiatan kemasyarakatan aja pun nggak ini. Tapi akhirnya dengan aku volunteer, kayaknya aku perlu deh, bukan hanya di luar desa aja, aku mau ngelakuin di lingkungan masyarakat rumahku. Jadi kayak ada, kalau di dekatku itu kan ada namanya RM, remaja musola, kami musola. Jadi ya ikut itu kegiatan di kemasyarakatan gitu. Jadi itulah dampak dari kita tuh mau bereksplorasi lebih di luar gitu. Berarti keren sekali ya Kak, teman-teman sekalian juga di rumah. Semoga menjadi mahasiswa itu bukanlah suatu hal yang biasa aja, tapi adalah itu sebuah keberuntungan bisa dibilang, karena selain kita bisa belajar di luar, kita juga itu bisa diberikan kesempatan, kita bisa memiliki lebih banyak peluang untuk mengeksplor hal-hal di luar. Nah, kalaupun sebagai mahasiswa jangan cuma ya mentok di situ aja, jadilah kayak Kak Bella ini. Iya, jadi kayak Tari juga ya teman-teman. Dia mau mengeksplor banyak hal. Tidak hanya belajar di kelas, tidak hanya praktik di kelas, tapi mencoba untuk menggali hal-hal yang lebih baik, lebih baru dan lebih besar lagi di luar. Nah, ini mungkin yang terakhir nih Kak. Oh iya. Oke. Mungkin banyak nih teman-teman yang di luar masih berstatement, ngapain aja di volunteer, yang ada capeknya doang, yang ada nggak digaji, ngapain, cuma dapat capeknya doang, paling mungkin dapat pengalamannya ya tapi sedikit. Mungkin ada nggak nih kata-kata inspirasi buat teman-teman, atau mungkin ada yang bisa kakak sampaikan supaya teman-teman yang di rumah itu yang masih belum kenal volunteer, yang masih ragu untuk join volunteer, bisa lebih terinspirasi gitu.
Iya, baik, makasih Tari. Kalau untuk dari saya sendiri sih, yang udah pernah volunteer, sebenarnya kembali lagi ke diri kita. Iya, betul. Kita itu maunya apa? Niatnya apa? Memang awal pertama itu niat sih Tari. Yang namanya kita mau melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat ataupun lingkungan sekitar kita, niatnya apa? Kita tentukan niat yang pertama. Yang kedua, baru kita siapkan administrasinya. Apa yang perlu kita persiapkan dalam diri kita? Ya pastinya badan yang sehat, mental yang bagus, terus kan salah satu keuangan juga yang bagus. Yang namanya kita menjadi volunteer atau relawan pada saat di lapangan, ya itu yang kita harus siapkan. Terus yang ketiga baru eksekusi gitu kan. Kalau dari katanya volunteer itu pengalamannya sedikit, tergantung dari diri kita. Kita pada saat di lapangan tuh ngapain aja, kan pasti udah ada tupoksinya masing-masing. Ya kita yang harus bergerak gitu. Kita yang harus bergerak sendiri, apa yang mau aku lakuin gitu. Dan kalau untuk teman-teman semuanya yang mahasiswa gitu, ya sebisa mungkin lah pada saat ini, apalagi ini udah zaman modernisasi ya, jadi kan kita harus lebih banyak insight. Teman-teman boleh apa eksplor yang mana aja. Kalau teman-teman di bidang komputer, eksplor yang di bagian bidang komputer, yang psikologi ya kayak aku sendiri, aku pengennya ke lapangan gitu, bertemu dengan banyak orang gitu. Jadi aku jadi tahu gitu, ternyata di psikologi bener ya ada orang yang seperti ini. Oh bener ya ada suatu kasus atau kondisi sosial yang sesuai sama apa yang aku pelajari gitu. Jadi kalau dari aku sendiri ya di psikologi lebih tertarik aku kalau di lapangan gitu. Dan pesan untuk teman-teman, lakuinlah apa yang pengen kamu lakuin, utamakan niatmu. Kalau memang kamu merasa ada yang kurang atau merasa gagal sama hasil yang kamu usahakan dalam pengabdian masyarakat atau volunteer, kamu coba tanyakan kembali sama diri kamu sendiri. Apa niat di awal? Kalau niatmu memang untuk bermanfaat bagi sesama, ya pasti itu kan bakal berlanjut dan itu bakal ada kepuasan batin tersendiri dari teman-teman gitu. Ya seperti aku sendiri kan maunya ekspor terus ya, Maunya bermanfaat ya buat orang lain. jadi saya harap teman-teman mahasiswa ataupun para mahasiswa baru nih yang mau masuk gitu kan, pasti bakal terinspirasi. Iya, semoga ya. Oke teman-teman, semoga ya dengan apa yang disampaikan dan pengalaman-pengalaman kakak Bella ini bisa menginspirasi kita teman-teman. Dan satu hal yang mungkin bisa saya teladani nih ya dari Kak Bella, capek itu memang untuk mengabdi kepada masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat itu memang capeknya dapat. Dan itu nggak bisa dipungkiri karena secara fisik, mental itu pasti capek. Tapi kita perlu melihat apa manfaatnya buat orang lain. Kita perlu memahami kira-kira dengan ini aku melakukan ini, orang itu bakalan dapat apa? Karena sebesar-besarnya manusia itu aku lupa gimana ya peribahasanya, tapi yang paling besar itu adalah ketika kita bermanfaat buat orang lain. Iya Betul nggak sih, Kak? benar. Iya. Yang namanya manusia itu kan harus saling membantu gitu. Mau sepintar apapun kamu, kalau kepintaranmu tidak bermanfaat buat orang lain, sia-sia. Mau sebesar apapun duit lah bisa dibilang ya, kekayaan yang kamu punya, kalau cuma bermanfaat buat dirimu sendiri itu tidak bisa, ya bukan tidak baik, tapi itu bisa terbilang gimana ya? Yang penting itu akan lebih baik lagi kalau bisa bermanfaat buat orang lain. Iya. Jadi Satu lagi nih pesan-pesan buat teman. Kalau aku sih ada prinsipku yang kayak memang waktu itu terus berjalan, tapi yang namanya kesempatan itu kan cuma satu kali. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan. Itu sih aku lebih ke situ. Apapun kesempatan yang datang, nggak usah mikir-mikir dulu. Memang kita mikir persiapan administrasinya. Tapi kalau untuk niatnya, kalau memang betul, ya udah lakukan aja. Karena kita nggak tahu loh kesempatan mana yang memang itu membuat diri kita tuh makin berkembang di dalam kegiatan kita.
Oke, teman-teman, terima kasih Kak Bella. Ya, sama-sama terima- Tari. Terima kasih buat pengalamannya yang sungguh luar biasa. Mungkin buat nggak tahu, semoga buat teman-teman di rumah itu bisa terinspirasi ya. Dan saya sendiri mengakui sangat terinspirasi dengan pengalaman yang kakak ceritakan ini. Semoga nanti di lain kesempatan saya juga bisa ikut ya kak. Iya, Mohon harus infonya juga pasti, ya kak, harus supaya pasti ikut Tari. biar aku juga bisa ikut dan semoga tidak tidak banyak halangan lah gitu ya kak. Iya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih juga buat Kak Bella. Iya, sama-sama, Tari. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.